kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami akan membahas 3 poin utama dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu adalah ruang lingkup ekonometrika, yang kedua adalah persamaan regresi sederhana, dan yang ketiga adalah persamaan regresi perganda. 3 poin ini akan dibahas dalam presentasi kami untuk memenuhi tugas kami daripada Pak Ali untuk nilai dari UTS kami. Kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya dengan Brilliant Sepa dengan NIM 202329031. Dan saya Ferdi Marsina dengan NIM 202329058. Dan saya Johan Antuni dengan NIM 2023-29060. Selanjutnya mari kita masuk ke dalam presentasi kita. Hai guys, pernahkah kalian mendengar istilah ekonometrika? Nah, ekonometrika adalah cabang ilmu ekonomi yang menggabungkan teori ekonomi, matematika, dan statistik untuk menganalisis data ekonomi secara kuantitatif. Mari kita bedah 3 konsep intinya. Pengertian dan tujuan ekonometrika. Definisi ekonometrika di sini, ekonometrika atau dari kata ekonomi dan metrik yang berarti pengukuran adalah ilmu yang menggunakan teori ekonomi matematika dan statistika inferensial untuk memberikan muatan empiris pada teori ekonomi. Tujuannya adalah untuk menguji keabsahan teori ekonomi menggunakan data dunia nyata. 3 pilar utama yaitu yang pertama, teori ekonomi memberikan hipotesis dan kerangka hubungan antar variabel. Yang kedua, matematika ekonomi merumuskan hubungan tersebut ke dalam bentuk model matematis. Dan yang terakhir, statistika inferensial yang menyediakan alat untuk mengestimasi parameter, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Tujuan utamanya yaitu yang pertama, pengujian teori, yang untuk menguji apakah suatu teori ekonomi didukung oleh bukti empiris atau data. Yang kedua, estimasi hubungan, menghitung nilai numerik atau parameter dari hubungan antar variabel ekonomi, misalnya menghitung nilai elastisitas permintaan. Yang terakhir, peramalan atau prediksi, menggunakan model yang sudah terestimasi untuk memprediksi nilai variabel ekonomi di masa depan atau menguji dampak kebijakan. Dan selanjutnya ada metodologi ekonometrika atau langkah kunci. Yang pertama, formulasi, teori, dan model matematika. Mulailah dengan teori ekonomi, misalnya hukum permintaan, ubah menjadi persamaan matematis, yaitu QD sama dengan fungsi dari P dan Y. Saya akan jelaskan apa itu QD dan lain-lain. QD itu adalah quantity demand, jumlah barang yang diminta atau variabel dependen atau variabel yang dijelaskan. F itu function, menyatakan hubungan fungsional, dan P itu price, harga barang tersebut. Dan Y itu income atau pendapatan konsumen. Jadi ada jumlah barang yang diminta QD adalah tergantung pada fungsi dari harga P dan pendapatan Y. Dan yang kedua ada spesifikasi model ekonometrika, yaitu tambahkan kesalahan U untuk memperhitungkan ketidaksempurnaan variabel tersembunyi dan kesalahan pengukuran. Contohnya, QD sama dengan beta 0 ditambah beta 1P ditambah beta 2Y ditambah U. Di sini quantity QD adalah variabel dependen yang dijelaskan. Beta 0 itu adalah konstanta nilai QD jika P dan Y sama dengan 0. Dan beta 1, beta 2 itu parameter atau koefisien regresi. Ini adalah nilai yang akan diestimasi untuk mengukur dampak masing-masing variabel independen P dan Y terhadap QD. Dan PY itu price dan income adalah variabel independen atau variabel penjelas. Dan U itu error term atau suku kesalahan, mewakili semua faktor lain yang mempengaruhi QD tetapi tidak termasuk dalam model, misalnya selera, harga barang, substitusi, atau kesalahan pengukuran, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada pengumpulan data dan estimasi. Kumpulkan data atau runtut waktu atau lintas bagian. Gunakan teknik statistik seperti OLS untuk mengestimasi nilai koefisien, yaitu beta 1 dan beta 2. Jadi di sini koefisien ini adalah nilai numerik yang dicari dalam analisis ekonometrika. B1 itu koefisien harga, mengukur perubahan pada QD yang disebabkan oleh perubahan 1 unit pada P dan Y. Tetap dalam teori permintaan B1 diharapkan bernilai negatif. Dan yang kedua, koefisien pendapatan, mengukur perubahan pada QD yang disebabkan oleh perubahan 1 unit pada Y dengan asumsi P tetap. Dalam kasus barang normal, B2 diharapkan bernilai positif. Jadi ekonometrika mengambil model matematis, QD sama dengan F, P, Y mengubahnya menjadi model statistik, QD sama dengan beta 0
ditambah beta 1P, ditambah beta 2Y, ditambah U, dan kemudian menggunakan data nyata untuk mengestimasi nilai B1 dan B2 untuk menguji teori ekonomi. Dan kita lanjut jenis ekonometrika atau fokus utama. Ekonometrika dibagi berdasarkan tujuannya menjadi dua bidang utama. Yang pertama, ekonometrika teoritis. Fokus utamanya adalah pengembangan metode statistik baru. Tujuannya menciptakan teknik estimasi yang lebih baik dan sesuai untuk menangani masalah data ekonomi, misalnya autokorelasi dan heteroskedastisitas. Yang kedua, ekonometrika terapan. Fokus utamanya adalah penerapan teknik yang sudah ada. Tujuannya menggunakan model untuk menguji teori ekonomi dan meramalkan variabel ekonomi di dunia nyata, misalnya mengestimasi elastisitas permintaan. Terakhir ada bidang aplikasi ekonometrika. Di sini ada 4, dan yang pertama tuh ada ekonomi makro. Peramalan pertumbuhan PDB, inflasi, dan tingkat pengangguran. Yang kedua menguji dampak kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang kedua di sini ada ekonomi mikro yang mengukur elastisitas harga dan pendapatan dan menganalisis perilaku konsumen, produksi, dan pasar tenaga kerja. Dan yang ketiga ada ekonomi keuangan, yaitu pemodelan volatilitas aset dan risiko atau value at risk atau VAR, dan memprediksi harga saham dan nilai tukar. Dan yang terakhir, aplikasi lintas disiplin digunakan dalam pemasaran, ilmu politik, dan sosiologi untuk analisis regresi kausal. Apa itu regresi linear sederhana? Regresi linear sederhana adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan linear atau garis lurus antara satu variabel independen atau X dengan satu variabel dependen yaitu Y. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X serta mengetahui seberapa besar pengetahuan X terhadap Y. Rumus umum persamaan regresi linear sederhana dirumuskan sebagai Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, A sama dengan konstanta regresi, B sama dengan koefisien regresi. Interpretasi dan asumsi klasik regresi sederhana. A. Intercept menunjukkan nilai Y ketika X sama dengan 0. B. Koefisien regresi menunjukkan perubahan rata-rata pada Y akibat perubahan satu satuan pada X. Jika bernilai lebih dari 0, maka hubungan bersifat positif. Jika kurang dari 0, maka hubungan bersifat negatif. Agar hasil estimasi valid, model regresi harus memenuhi asumsi berikut. Yang pertama, linearitas atau hubungan antara X dan Y harus linear. Yang kedua, homoskedastisitas atau variasi, yaitu variasi error bersifat konstan. Yang ketiga, tidak ada autokorelasi, yaitu error pada satu observasi tidak berkorelasi dan error observasi lain. Contoh soal, seorang guru ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam belajar yaitu X dan nilai ujian siswa yaitu Y. Dari hasil pengamatan terhadap 5 siswa, diperoleh data sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, tentukan persamaan regresi linear sederhana antara jam belajar X dan nilai ujian Y. Yang kedua, itu nilai A, intercept, dan B, koefisien regresi. Dan yang ketiga, buatlah persamaan regresinya dalam bentuk Y sama dengan A tambah BX. Rumus untuk mencari koefisien B dan A adalah B sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2. Sedangkan A sama dengan sigma Y dikurangi B kali sigma X semuanya dibagi dengan N. Yang berikut itu nilai tambah. Sigma X sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 8 hasilnya 24. Sigma Y sama dengan 65 tambah 70 tambah 70 tambah 75 tambah 85 tambah 95.
hasilnya 390. Sigma X kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, hasilnya 138. Dan sigma X XY sama dengan 2 kali 65 tambah 3 kali 70 tambah 5 kali 75 tambah 6 kali 85 tambah 8 kali 95. Hasilnya 1985. Yang berikut masuk ke rumus B. B sama dengan 5 kali 1985 dikurangi 24 kali 390 dibagi 5 kali 138 dikurangi 24 kuadrat. B sama dengan 9.925 dikurangi 9.360 dibagi 690 dikurangi 576. B sama dengan 565 dibagi 114, hasilnya 4,96. Yang berikut hitung nilai A. A sama dengan 390 dikurangi 4,96 dikali 24, hasilnya 270,96. Lalu dibagi 5. Didapat A sama dengan 54,19. Persamaan regresi yaitu Y sama dengan 54,19 tambah 4,96X. Seri selanjutnya yang akan dijelaskan adalah model regresi berganda. Regresi linear berganda merupakan perluasan dari regresi linear sederhana yang melibatkan lebih dari satu variabel independen yaitu X1, X2, X3, dan seterusnya untuk menjelaskan variabel dependen yaitu Y. Model ini digunakan ketika fenomena yang diamati dipengaruhi oleh beberapa faktor sekaligus. Untuk rumus umum, bentuk matematis dari model regresi linear berganda adalah Y sama dengan A ditambah beta 1X1 ditambah beta 2X2 sampai beta N Xn, di mana Y adalah variabel terikat, A adalah konstanta, B1 B2 adalah koefisien regresi, X1 X2 adalah variabel bebas. Selanjutnya adalah tujuan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda atau multiple regression analysis merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau Y dengan dua atau lebih variabel independen yaitu X1, X2, X3 sampai Xn. Secara umum, tujuan utama dari analisis regresi berganda adalah yang pertama, menjelaskan hubungan fungsional antara variabel dependen dan beberapa variabel independen. Misalnya, bagaimana pendapatan atau Y dipengaruhi oleh pendidikan, usia, dan pengalaman kerja, yaitu X1, X2, dan X3. Yang kedua adalah memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Model regresi berganda memungkinkan peramalan seperti memperkirakan penjualan berdasarkan anggaran promosi dan harga produk. Yang ketiga adalah mengukur pengaruh relatif masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien regresi yaitu beta 1, beta 2, sampai beta N menunjukkan besarnya perubahan pada Y akibat perubahan satu satuan pada X dengan variabel lain dianggap konstan. Yang keempat, menguji hipotesis hubungan kausalitas antara variabel. Melalui uji T dan uji F, peneliti dapat menilai apakah hubungan yang diamati secara statistik signifikan atau hanya terjadi secara kebetulan. Yang selanjutnya adalah asumsi klasik regresi berganda. Agar hasil estimasi regresi valid dan dapat diinterpretasikan secara ekonometrik, model regresi harus memenuhi asumsi-asumsi klasik. Jika asumsi ini dilanggar, maka estimasi koefisien bisa menjadi bias atau tidak efisien. Asumsi-asumsi klasik tersebut meliputi yang pertama linearitas hubungan. Hubungan antara variabel dependen dan independen bersifat linear dalam parameter.
Yang kedua, tidak ada multikolinearitas antara variabel-variabel independen, tidak terdapat korelasi yang sangat tinggi. Multikolinearitas menyebabkan kesulitan dalam mengestimasi pengaruh masing-masing variabel karena efeknya saling tumpang tindih. Yang ketiga, nilai rata-rata error sama dengan 0, menunjukkan bahwa model tidak bias secara sistematis. Error menyebar acak di sekitar garis regresi. Yang keempat, homoskedasisitas atau variance error konstan. Variance error dari error adalah konstan untuk semua nilai X. Jika variance error berbeda atau heterokedasitas, maka error menjadi tidak akurat. Yang kelima, tidak ada autokorelasi. Residual antara pengamatan tidak saling berkorelasi, terutama pada data runtut waktu atau time series. Pelanggaran asumsi ini membuat estimasi menjadi tidak efisien. Selanjutnya adalah efisien parameter. Selanjutnya adalah estimasi parameter. Estimasi parameter regresi bertujuan untuk mendapatkan nilai koefisien beta 1, beta 2, sampai beta n yang paling sesuai dengan data. Model yang paling umum digunakan adalah metode kuadrat terkecil atau OLS, yaitu Ordinary Least Squares. Prinsip dasar OLS yaitu berusaha meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan atau residual antara nilai aktual yaitu Y dan nilai prediksi. Interpretasi koefisien B0 atau intercept yaitu nilai Y ketika seluruh variabel X bernilai 0, dan B1 yaitu koefisien regresi, yaitu perubahan rata-rata akibat perubahan satu satuan X dengan variabel lain tetap. Selanjutnya adalah contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar yaitu X1, minat belajar yaitu X2 terhadap prestasi belajar ekonometrika yaitu Y. Data penelitian berjumlah 12 siswa. Data secara lengkap terdapat pada tabel ini. Seperti yang teman-teman lihat, tabel ini berjumlah 12 responden dengan 12 X1, X2 dan juga 12 Y. Selanjutnya kita masuk dalam kunci jawaban. Yang pertama-tama kita harus membuat tabel pembantu agar kita dapat menghitung semua variabel, yaitu variabel A dan B, dan kita dapat mengetahui total dari semua variabel X maupun Y. Selanjutnya dari kita membuat tabel adalah kita memasukkan nilai statistik ke dalam rumus yang digunakan. Untuk yang pertama, nilai dari sigma X1 kuadrat adalah 672,917. Untuk nilai sigma X2 kuadrat adalah 640,917. Untuk nilai sigma Y kuadrat adalah 666,667. Untuk nilai sigma X1Y bernilai 533,333. Untuk nilai sigma X2Y bernilai 533,333. Untuk sigma X1 X2 bernilai 537,917. Untuk nilai X2 rata-rata adalah 76,417 dan X2 rata-rata dikuadratkan mendapat nilai 5839,01. Dan yang terakhir, nilai dari Y rata-rata adalah 833 dan Y rata-rata dikuadratkan mendapat nilai 6944,44. Setelah kita memasukkan nilai statistik ke dalam rumus yang digunakan, kita menentukan nilai konstanta dari B1, B2 dan A. Untuk rumus B1 yaitu sigma X2 kuadrat dikali dengan sigma X1Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan mendapat nilai 640,917 dikali 533,333 dikurang 537,917 dikali 533,333 per 672,917 dikali 640,917 dikurang 537,917 dikuadratkan. Hasil dari B1 mendapat 54933,3 per 141929 mendapat nilai 0,387. Untuk beta 2 rumusnya adalah sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurang sigma X1 X2 dikali dengan sigma X1Y dibagi
sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang dengan sigma X1 X2 dikuadratkan. Nilainya yaitu 672,917 dikali 533 672,917 dikali 533 dikurang 537,917 dikali 533 per 672,917 dikali 640,917 dikurang 537,917 dikuadratkan. B2 mendapat hasil 72.000 kurang per 7, hasil dari B2 adalah 72.000 per 141.929, yaitu mendapat nilai 0,507. Selanjutnya adalah nilai konstanta A. Rumus dari konstanta A yaitu sigma Y per N dikurang B1 kali sigma X1 per N dikurang beta 2 dikali dengan sigma X2 per N, yaitu 1000 per 12 dikurang 0,387 dikali 845 per 12 dikurang 0,507 dikali 1000 per 12. Selanjutnya ada 833,333 kurang 27251 kurang 38766, yaitu mendapat hasil 17,313. Dan untuk yang terakhir persamaan regresinya adalah Y sama dengan 717,313 ditambah 0,387 X1 ditambah 0,507 X2. Terima kasih.